Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita bersyukur kepada Allah Taala ingkang wonten kesempatan dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dumateng kita. Kesempatan ingkang luar biasa, kesempatan emas kanggenipun kita supados saged sareng-sareng lenggah wonten majelis ilmu. Majelis ingkang dipun sampaiaken ayat-ayatipun Allah, dipun sampaiaken hadis-hadis Rasulullah, lan ugi hukum-hukum syariat ingkang sasanesipun. Lan jamaah ingkang dirahmati dening Allah Taala, menuntut ilmu utawi majelis ilmu niku disebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudhah. Raudhah niku biasanipun nek kita kenale niku antara griyonipun Rasulullah kaliyan mimbare Rasulullah. Biasanya jenengan sing pun nate umroh, maka nek mampir teng Madinah biasane dipun lebetaken wonten ing raudhah. Lan Rasulullah nate ngendika ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku maka itu adalah taman dari taman-taman surga. Beribadah tentriku utamaanipun besar, Bapak Ibu dan rahmati Allah. Saged teng Allah langsung saged beribadah tentriku napa bentuk ibadah. Nah, salat, napa berzikir, napa maos Al-Qur'an disebut sebagai raudhah ketikapun para ulama karena ibadah wonten ing tempat kala wau niku saged menghantarkan pelakunipun dumateng surga Allah Subhanahu wa taala. Ananging Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala saged teng raudhah niku boten gampil. Kita saged mlebet teng raudhah antara rumah Rasulullah kaliyan mimbare Rasulullah teng Masjid Nabawi Madinah niku boten gampil. Pertama, mereka bertahan samu. Bertahan apa? Samu. Dan masjidnya mereka kali Sukoharjo apa penting. Tapi mereka Madinah perjalanan sekitar 9 atau 10 jam terjeru pesawat. Ya saya pun nanti numpak pesawat naik pulau Nasak itu boten penak. Mungkin karena memang kualitas regane pesawat dan mungkin saya regane logo tinggi kepenak. Tapi sih beberapa atas ekonomi kan itu sempit. Terus numpak pesawat niku boten kados numpak bis utawi numpak kereta. Nek numpak bis dan kereta, motor mobil saged ningali 30 lampu, saged ningali nggih wet-wet sing do angin. Delok omah bisa saged, tapi nek pesawat boten. Kaya boten gerak nek capeknya luar biasa. Pertama niku jarak tebih. Samune nggih kedah nggih kathah. Saiki umroh luar biasa di atas 30 juta. 33 juta itu namun 9 sampai 10 hari. Terus samune kedah apa? Kathah. Sampai teng mriku pun mlebu raudhah nggih boten gampil. Suksuan antri panas-panasan riyin bahkan terkadang ngangge
kartu sing menuju ada pilih kita wis daftar saged masuk ke rombongan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Taala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu betul pengen hamba-hamba mereka kesusahan. Betul pengen hamba-hamba mereka nek boten saged ke Madinah, raudhah ke Madinah mereka langsung kemudian yang baik putus asa. Allah boten purun itu sehingga Allah maringi keistimewaan ingkang sanesipun kesempatan dumateng sing boten saged ke raudhah Madinah, saged ke raudhah di tempat masing-masing di antara tentang majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu niku termasuk raudhah, taman saking taman-tamanipun surga. Makanya Bapak Ibu kan rahmati dari Allah Taala, jenenge lenggah majelis ilmu ngeten iki boten enten ruginipun. Kita niku sedang wonten ing taman saking taman-taman surga sing enten teng donya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ketika idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah ketika apa? Nek kowe kita lewati Pak. Berarti nek lewati niku sengaja. Ajeng teng niku apa boten? Boten lewati niku berarti boten sengaja ajeng teng tempat sing ajeng dilenggahi niku. Nek kowe iki do lewati taman saka taman-taman surga farta'u mantiro. Ken mampir berarti awale niate boten ajeng teng nggih taman-taman surga niku. Pengennya tempat lain, tapi nek ngerti terima taman surga mampir. Lanjut para sahabat tanggapnya Rasulullah, nopo niku ya jannah, nggih. Nopo niku taman-taman surga wonten dunia? Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab hilakun tiga, yaitu majelis ilmu salah satu niku. Dikatakan majelis ilmu sebagai raudhah, taman saking taman-taman surga karena mereka dipun sampai akan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tonggatipun kita tempat majelis ilmu ngeten iki menawa malih iki sampun di paling program saking takmir nggih, bilih di tanggal sekian maupun pekan sekian hari ini sampun wonten kajian. Sehingga semoga kita berbondong-bondong, berlomba-lomba mendatangi raudhah taman saking taman-taman surga wonten ing dunya, wonten ing majelis ilmu. Masjid menika kita ramaiaken kanthi menuntut ilmu agamanipun Allah Taala. Selain itu Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah, kita sampun terus nggih, bilih menuntut ilmu niku kewajiban. Menuntut ilmu niku kewajiban. Wong kita boten saged masak mawon ken ngerti ben iso masak. Nggih, boten saged macul mawon ken macul ben sinau macul ben iso macul. Nggih, ngingu ternak ken sinau kepiye nek ternak sing apik mawon nggih. Dipun perintahaken apa malih niki masalah ilmu agama kita. Napa malih makin terkait dengan salat kita, kalih zakat kita, nggih, kalih ibadah-ibadah kita. Sehingga monggo nggih kita mengajak jumatan jamaah sekalian supaya semangat menuntut ilmu agamanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahanipun menika kathah, Pak. Keberkahanipun kathah. Lan Allah Subhanahu wa Ta'ala boten ningali kita niku make asal pinten saking ilmu sing disampaikan. Rasulullah ketika nggih mengatakan, tapi ngendikane Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sapa sing gelem metu melakukan suatu perjalanan niate menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Piyambake bakal dipun mudahaken jalan menuju surga. Bapak Ibu dan rahmati dari Allah, kita aja ke Jakarta mawon. Pingine cepet napa suwe, Pak? Cepet. Pingine dalan sing lip napa? Dalan pintas napa dalan sing biasa sing nanti nggih antri lagi rame lagi sakit itu. Nggih, mesti sing pintas. Nek masalah aja teng dunya mawon, masalah dunya mawon kita pengen dipun mudahaken kok masalah
betul. Urusan utang misalnya pun ngapunten sing utang. Pinginnya dilancarke apa diserke Pak? Lancarke, bayar ya saged kan mboten nyicile saged. Niku mawon kita pengen dimudahke napa malih jalan kita menuju surgane Allah. Makanya supados saged dipermudahaken nggih kita menuntut ilmu agamanipun Allah Subhanahu wa taala niku salah satunipun cara supados nggih jalan kita menuju surganipun Allah niku dipun mudahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah boten bakal ningali angsale pinter bersinau wae. Sing penting enten niate belajar dia baru make etuke pinter ditambahaken sebagai pahala. Perjalanan mawon sampun sebuah bentuk pahala lan ibadah napa malih make angsal ilmune. Langsung diamalaken maka itu semakin besar makle tambahan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kesempatan ingkang nggih saya menika sekedhik insyaallah badhe kita sampaikan sebuah kisah mawon. Tapi kisah menika kisah ingkang nggih luar biasa. Kisah ingkang kita menika nggih kedah tertos. Tentang kisah Rasulullah. Kisah sing badhe kita sampaikan menika terkait kalian kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dimulai atau didahului kanthi beberapa peristiwa. Terus sadarane Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dilahiraken sampun wonten beberapa peristiwa, sing peristiwa menika Allah siapaken kangge kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bilih kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena doanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi ditawati tentang kenabian beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bidakwati Abi Ibrahim. Di antara sebab kenapa aku diutus oleh Allah, dilahirkan oleh Allah adalah karena doa bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus jamaah yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita pun niki kita ringkas dalam cerita pun menika panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam niku gadah garwa menikah kalian seorang wanita ingkang naminipun sinten Pak? Sinten Bu? Istri Nabi Ibrahim sing pertama sinten? Bu Baijem. Sinten? Sarah. Sarah niku wanita yang disebutkan dalam riwayat cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga laki-laki yang gantengnya luar biasa. Ganteng jalur dan pengen menikah seorang wanita boleh sing ayu. Umumipun piantun setri ngajeng golek bojo sing ganteng. Niku sesuatu yang wajar. Lalu Allah mempertemukan Sarah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi keduanya fisiknya luar biasa, cantik dan ganteng. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampun sekian tahun keduanya menikah, dereng dikaruniai anak. Nabi Ibrahim sampun sepuh, lajeng Sarah divonis mandul. Boten saged memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu terkadang mengatakan bahwa itu yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan umat kita itu di kondisi kita itu berkata, enten sing Allah paringi anak kabeh lanang
enten sing Allah paringi anak sedoyonipun wedok, enten sing Allah paringi anak nggih lanang nggih wedok, enten ugi sing Allah paringi cobaan supados derek gadah keturunan. Nah, Ibrahim kalian Sarah sempat mengalami menikah Pak. Tapi Sarah kalian Nabi Ibrahim betul putus asa, terus meminta nyuwun kepada Allah supados diparingi keturunan. Suatu hari Bapak Ibu dan rahmati dari Allah, sing nunjukaken bilih Sarah niku nggih cantik luar biasa. Bila Nabi Ibrahim kalian Sarah niki nate teng Mesir. Mesir rajane naminipun Fir'aun. Fir'aun itu ditinami, tapi gelar Raja Mesir itu Fir'aun, Fir'aun 1, Fir'aun 2, lalu bisa diturut-ikut. Diceritakan pilih pemimpin Mesir, Fir'aun ini, pemimpin Mesir ini gadah kelainan Bapak. Nomor kelainannya, nek ana wong lanang mlebu Mesir nggawa wong wedok, nek kuwi saudarine dilindungi, tapi nek kuwi bojone direbut. Berarti tuh nomor Fir'aun Mesir ini seneng merebut bojone dia. Perebut lelaki, gede lelaki, perebut wanita orang lain. Nek wong lanang iki sing mlebu Mesir duwe wong wedok, nang wedok iki napa saudarine, maka napa dilindungi, betul bakal diganggu. Tapi nek bojone maka diambil dengan paksa. Maka ketika itu jamaah yang dirahmati dari Allah, Nabi Ibrahim ngomong kali Sarah, wahai Sarah, sing beriman ning muka bumi iki aku karo kowe. Nek engko Raja Fir'aun kae nakoni kowe sapa, aku bakal jawab kowe iki sedulurku wedok. Waduh, pecah talen lho. Bocah-bocah. Nek kowe engko ditakoni kowe iki sapa, ngomong aku sedulure wedok Ibrahim. Akhirnya bener ditakoni dijawab kados sing ketika dari Nabi Ibrahim. Tapi saking ayune Sarah, Fir'aun tetep kepencut pengen direbut. Sehingga undang-undangnya sing mau berubah. Wah Ibrahim, kuwi bojomu, kuwi adikmu itu apa sedulurmu itu tak jiko. Tapi jamaah yang berhati di Allah sadare Fir'aun nyekel Sarah berdoa kepada Allah sehingga dadosaken Fir'aun itu kaku sedanten awake. Betul saged dipun nggih gerakan ngantos ping 3 kejadian menghadap sehingga nggih Fir'aun merasa Sarah berarti ora main-main butuh wong wedok sing gelem ora main-main, maka dibebasaken plus dikasih seorang wanita malih sebagai koncone naminipun Hajar sehingga niku malih akeh lah sing dadosaken Nabi Ibrahim menikah kali sinten Hajar. Karena dalam bentuk ganda keturunan sama berinisiatif. Oleh Allah Hajar ini berdirikan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim AS menikah kali Hajar. Menikah kali Hajar. Lama setelah menikah Hajar ditakdirkan dari Allah mengandung anak. Lama anak Hajar menikah sing dados putra-putri Nabi Ismail AS nikah naminipun putra Nabi Ibrahim yang naminipun Ismail alaihissalam. Nah, nalika Hajar niki hamil lan sareng potos cemburu Pak. Cemburu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dadosaken Sarah tempat tinggale wonten ing Palestina napa teng Syam, lajeng mangke Hajar kaliyan putrane Ismail dibeto dari Nabi Ibrahim alaihissalam teng Mekah. Lah niki taktik saking Ibrahim kaliyan sedengan bapak-bapak sing bojone luwih saka siji. Ibu-ibu, bapak-bapak sing duwe bojo luwih saka siji nek saged aja cedak-cedak. Siji dene teng Sukoharjo, siji teng mriki, siji teng Boyolali. Siji teng Tawangmangu kalau dalan-dalan. Sing bojone sinten? Nggih luwih saking setunggal. Nabi Ibrahim nanti bojone padha meri siji
siji dekek teng Palestina, Syam, setunggal dekek teng Mekah. Dadi atur. Nih, atur. Boten saged usaha piring kalian sendok karena tebing. Nah, Nabi Ibrahim singkat cerita nggih beto Hajar kalian Ismail sing masih alit wonten ing nggih Mekah. Sing sakniki Mekah kalian padang pasir kok. Nggih, boten enten pepohonan lan sak pitutur. Lajeng nggih Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi iza'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku di tempat ini di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di samping rumahmu yaitu Al-Haram. Kalau pakai terbentuk bakal didirikan Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku berharap mereka nanti akan mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, terus Nabi Ibrahim dadosaken Hajar lan Ismail niku teng sebuah lembah sing boten enten pepohonan. Nggih, sing jenengan nate teng Madinah Mekah jaman sakniki mawon pepohonan sing ijo-ijo niku jarang. Napa malih riyin? Sakniki jarang. Ketok mriku dari panas dikuatas banget luar biasa. Napa malih zamannya Hajar saat ini gedung-gedung kata, jadi boten enten. Maka ketika zamannya Hajar kali Ismail itu luar biasa. Maka ditinggal kedua keluarga dari Nabi Ibrahim kalau ditinggal langsung ditangleti dari Hajar. Wahai Ibrahim, apakah tega kamu meninggalkan kami berdua di sini? Karena ketika Ismail kurma sak wadah kali satu kantong air. Bayangkan satu kantong air kali satu kurma sak wadah ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Lalu kalau ditangleti wahai Ibrahim, teganya kamu meninggalkan kami di sini? Betul dijawab kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul dijawab. Jadi trik saking Nabi Ibrahim Pak. Kira-kira jenengan ditangleti garwane sing kira-kira jenengan jawab gawe musuh. Tukaran maksud itu betul saat dijawab. Ibu-ibu sadar. Oh iya, ini saya tahu ilmu suka ini kayak pengajian. Bapak tak tahu orang jawab. Terus, kalau terkadang, betul perlu dijawab. Karena terkadang dijawab malah jadi prahara. Maka terkadang betul dijawab. Ibu-ibu kita kalau paham. Oh iya mesti, saya tahu ilmu ini kayak dan ini nggak perlu dijawab. Nah, nanti kok ditangleti oleh Hajar yang kedua kalinya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Ya, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung Hajar menjawab, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hajar hidup dengan bayi yang masih kecil, Ismail alaihissalam. Keduanya berdarah, saking kurma-kurma, kunjung saking air ingkang dipun paring Nabi Ibrahim. Lama-kelamaan perbekalan mereka habis. Toyo telas, kurma entek. Padahal tasih menyusui Hajar. Ismail tasih butuh susu. Maka otomatis jenenge wong nyusu orang makan orang ngombe, akhirnya susunya Hajar juga habis. Nek jenenge entek cah cilik boten menapa boten makan boten nyusu gitu gitu nangis gitu. Maka kemudian Hajar berlari ke bukit Sofa mencari bantuan, mencari air berlenten, turun balik ke lembah, naik lagi ke Marwa, terus waktu itu ke atas pintu sehingga dari kejadian inilah ketika itu Abdullah bin Abbas disyariatkan sa'i. Sa'i itu saking Sofa ke Marwa, saking Sofa ke Marwa, makanya balik mana ke Sofa Marwa setunggal, Marwa ke Sofa kali, terus ke atas pintu, nanti terakhir wonten Marwa. Ketika itu terakhir di Marwa, sinten Hajar. Langsung beliau melihat ternyata di dekatnya Nabi Ismail ada satu makhluk yang sedang menggali, ya, dengan tumitnya atau dengan sayapnya, dan ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihissalam.
menggali di dekat kakinya Nabi Ismail sehingga keluarlah air. Ingkang saat menika kita kenal kaki air Zam-Zam. Terus air Zam-Zam niku sing gali didi sikile Nabi Ismail Pak. Sing gali niku malaikat Jibril alaihissalam. Terus boten teni bagi nangis kan sikile motor maju mundur sehingga ketika itu muncullah air. Ketika itu cerita-cerita itu karena disekan kakinya Nabi Ismail muncullah air Zam-Zam. Padahal sing bener kisah itu sing menggali sumur niku malaikat Jibril ingkang Allah utus. Maka berdoa air itu Zam-Zam medal kaki kanan sehingga ibu-ibu Ismail bin Hajar menampung air Zam-Zam Allah ditumpuk botolan waktu supados air itu boten mengalir terputi-puti sehingga menggenang sampai dipendel, tinggi mati, tinggi nopo tidak dikunjul saking air Allah. Makanya dalam riwayat Nabi SAW mendoakan ibunya Nabi Ismail rahimahullahu imrota ya rahimahullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya ibunya Nabi Ismail meninggalkan, membiarkan air Zam-Zam itu mengalir saksari ketika itu Rasulullah fakana ainan muayyana, maka pasti air Zam-Zam itu akan menjadi sungai yang sangat deras. Ya, sungai yang sangat deras mengalir terus Pak. Seandainya betul dibendung kayak sudah Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, maka dibendung dari ibu Ismail. Nah, betul, wah, putih-putih dados kali sing gede Pak. Maka saat ini sumber Zam-Zam itu dados sumur yang dipun kelola sehingga airnya luar biasa, mubarakah, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke zaman riyen ngantos sak menika boten telas-telas. Padahal muncul terus Pak niku, nggih mengalir terus diminum, nggih dipun kiriman ke negeri Islam ingkang sak sanesipun, tapi air Zam-Zam tas terus mengalir. Makanya maka jenengan saged angsal air Zam-Zam di antara utamanipun ampun lali sadèrèngé minum berdoa kepada Allah pingin jenengan apa. Nggih. Sadèrèngé minum, sadèrèngé minum jenengan berdoa kepada Allah jenengan pengen apa? Pengen duwe bojo meneh. Napa pengen keluargane tentrem, napa pengen nek duwe penyakit mari. Nggih, nek duwe anak ben saleh-salehah dipun panjenengan kepada Allah pada bismillah jenengan minum air Zam-Zam. Rasulullah ngendika, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Air Zam-Zam itu manut lan nurut niat utawi doa tiyang sing sing minum. Air Zam-Zam itu mengikuti doa dan niat orang yang meminumnya. Makanya angsal air Zam-Zam ampun supaya ditulungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Hajar dan Ismail juga niku sing memakai kata penduduk yang lain yang ikut juga sehingga memakai kata penduduk itu. Lalu salah satu di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam nalika sampun ngertos bilih tempat di mana dia meletakkan anak dan istrinya itu sudah banyak orang, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka maksudnya sakit bangsa Arab sendiri, Pak. Sehingga dari doa itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang asli tiyang Mekah, asli tiyang Quraisy. Karena sebelumnya nabi-nabi itu saya diutus katanya saking Bani Israil. Dari Bani Israil. Tapi setelah doa itu Nabi Ibrahim alaihissalam kalau maka muncullah nabi yang terakhir saking tiang Arab dan dia dari Quraisy. Dari Quraisy. Nah, terus niku Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebab di antara sebab ingkang dadosaken Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, lajeng dadosaken Nabi Muhammad SAW diutus dening Allah. Walaupun ayat yang sadaripun kita sebutaken Nabi Ibrahim bertujuan
Dadosaken Hajar lan Ismail wonten ing tempat kula liyuqimus shalah. Supaya mereka saged mendirikan sholat ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah, sholat niku ibadah ingkang luar biasa. Sadarane Nabi Muhammad niku diputus sholat sampun wonten, walaupun salahnya benten-benten. Termasuk keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam dadosaken Hajar lan Ismail wonten ing Mekah. Di dekat Ka'bah, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Lan niku cita-citane para nabi lan rasul supados anak-anakipun menika dados tiyang-tiyang ingkang mendirikan sholat. Sehingga Bapak Ibu dan rahmati dening Allah, nek cita-cita para nabi mawon mekaten, kita nggih kedah niru mereka. Kita kedah meniru mereka supados kita menika dados tiyang sing menegakkan sholat. Sholat itu ampun ngantos dipun tinggalaken Pak. Sholat itu gadah keutamaan yang luar biasa. Selain itu cita-citanya para nabi supados anak cucune dados tiyang ingkang mendirikan sholat. Sholat itu saking istimewane Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal liyane niku Pak kados haji, zakat niku melalui malaikat Jibril langsung disampaikan dumateng Nabi ke bumi. Tapi untuk sholat niku dipun panggil dari Allah Subhanahu wa taala langit ketujuh langsung dipersyariatkan sholat. Riyen pertama kali disyariatkan nggih satu hari kita Pak ping 50 Pak. Ping 50 jenengan sholat sehari semalam. Ketemu Nabi Musa ketika wahai Muhammad nek umatmu disyariatkan sholat sedina ping 50 ora bakal kuat. Orang bakal kuat. Aku wis nyoba ning umatku, yaitu Bani Israil yang pernah diperintahkan sholat, yo mereka menyanyikan sholat. Beliau para Allah jalur keringanan. Jalur keringanan. Lan pernyataannya Nabi Musa alaihissalam bener Pak. Sedina ping 50 boten bakal kuat. Wong sedina ping 5 mawon. Nggih jenengan jawab ya, Mbak. Sedina ping 50 kowe ora kuat umatmu. Bener, wong sedina ping 5 mawon. Nggih Mang jawab ya, Mbak. Kita sampai merasakan ya Mbak sholat kita berikut. Alhamdulillah sedina ping 5 itu apa? Rutin. Alhamdulillah. Bener kuat ya ping 50 Muhammad. Lanjut balik malih dikiwani sedoso. Dados pinten Mbak? 40. Kata ketemu Nabi Musa adalah kuat beliau menjalur ringan. Fas'alillah at-takhfif. Jalur keringanan. Nyuwun malih disutul sedoso. Dados pinten? 30. Orang kuat meneh malah kaya ngono iki. Ping mantos terakhir pinten? 5. 5 mawon ketemu Nabi Musa ora kuat. Ora kuat umatmu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun isin, Pak. Dan saka 50 dadi 5 iku ora boten kontenanipun kakak. Makanya jenengan nek saged salat 5 waktu sak semalam, normal sing ngapunten sing jalur berjamaah, kontenane kakak. Jenengan salat sedina ping 5 niku kados salat ingkang sedina ping 50. Niku keutamaan pertama. Belum maneh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalu min salatil fardh. Bisa baik wa isri darajat. Salat dhewe kalau salat berjamaah niku bandingane 1 kali 27 derajat. Nek wong sing ngetake ngaten iki biasa diumpamake sing wong salat dhewe iki entuk dhuwit 100, sing salat berjamaah entuk dhuwit 17 juta. Otol 1 juta kali 17 juta. Kira-kira jenengan pilih sing pundi? 1 juta berarti. 1 juta pilih padahal kali 17 juta. Itu nek tertulis pilih sing pinten? 17 juta. Nah kemarin pakai menolong iso. Belum lagi perjalanan saking Rio ke masjid Pak Bu. Niku ampun khawatir, niku dihitung pahala dari Allah Pak Bu. Perjalanan jenengan saking Rio menuju masjid, saking masjid menuju Rio. Dihitung menghapus dosa, mengangkat derajat. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Makanya Bani Salimah niku
teng pinggir Madinah, Pak. Tebing kalian masjid. Lan Bani Salimah gagal keinginan pindah supados napa cedhak ke Masjid Nabawi ketika itu. Lajeng Rasulullah bilang niku. Lan Rasulullah ngendika ya Bani Salimah. Diyarukum tuktabu asarukum. Ya Bani Salimah diyarukum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salimah, wes kowe do nengok kampungmu dhewe-dhewe ora sak pindah ning cedhak Masjid Nabawi. Karena bekas perjalanan kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bekas-bekasnya itu dihitung, Pak. Perjalanan jenengan saking griya menuju masjid dihitung dari Allah. Saking masjid ke griya dihitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rumiyin kata sahabat Nabi sing dugi teng masjid niku lewatku dipelang-pelangkan. Diri-diri. Nek kaya dipas-paske, maka diri-diri salate terlambat. Diri-diri berpahala oke, tekan masjid jamaah rampung gitu. Oke mawon. Padha wae. Terus tetep dihitung itu. Kira-kira pakai temurito itu kasih sakit sholat sunnah. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ala adullukum ala ma yaqullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabat-sahabatku, gelem ora kowe do tak tunjukke satu amalan nek kowe do gelem nglakoni derajatmu diangkat, dosamu dihapus. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab, "Qul ya Rasulullah." Salah satunya pun Rasulullah tiga wal tidor wal masjid yasun. Wa kasratul khuta ila masajid. Wa kasratul khuta ila masajid. Ngata-ngatakan perjalanan, ngata-ngatakan langkah menuju masjid. Nek pengen derajatnya diangkat, pengen nomor dosanya dihapus, maka mengata-ngatakan langkah ke masjid. Caranya kan kabeh wae, jalannya dibikin apa? Tinggi-tinggi. Nek boten dhuwur mboten mriki, makin mantuk, ngasar balik malih, mantuk malih, maghrib balik malih, mantuk, ngisap balik malih, mantuk, subuh balik malih terus ngoten niku. Niku namanya memperbanyak langkah. Makanya nek saged terjadi laku. Lah pripun nek nggih kalian motor dan mobil nggih boten apa-apa. Pahalane pripun niku Allah sing ngitung. Boten sak jenengan nggih itu motornya motor ping pinten dikalikan rujine itu pahalane boten sak. Napa teh bensin pirang liter niku dikalihke kali pahalane boten sak. Nek masalah di motor kalian napa sepeda ontel niku urusan Allah mati. Tapi sing jelas nek langkah kan ketinggal banget, Pak. Sak langkah niku menghapus dosa, sak langkah mengangkat derajat kan ketok banget. Nek nguping pun dosa modal jenengan ping pinten kok saya banget iki. Terus dikalahe ujine, dikalahe badhe muter, badhe loro meneh, mboten sak. Pokoke niku serahke marang Allah. Sing jelas melampah saking beliau ke masjid dihitung pahala, saking masjid beliau dihitung pahala. Cita-citanya para nabi mawon, anak keturunan supaya sholat, Pak. Kita sing dadi nabi, dadi rasul, delok anak kalau putune dua sholat, mosok ditenang-tenang mawon. Doa diuyak-uyak, nek rasa digebuki. Kok sing digebuki lah gebuki putune wong liya malah pahala. Dia anake ki ambek wong putune dia enggak boleh sholat. Nek gelem malah nek gelem sholat tak kei iki. Tak tukokke iki. Bahasa benar mulai soal oke. Tentu kalau dikai semangat anak putune supaya saged ngramekaken masjid kanthi sholat. Karena sholat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semenjak disyariatkan kantos Rasulullah meninggal, beliau perhatian banget kalian sholat. Sebelumnya dibuat perintahkan sedina ping 50, Rasulullah dibuat keringanan, ngantos sedina ping gangsal. Niku perhatian Rasulullah supados umat disambut sholat. Nalika Rasulullah badhe meninggal mawon, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nalika pingsan. Kita mau ceritanya Rasulullah badhe wafat niku sakit, kemudian beliau anggere ajeng sholat karena sakit panasnya beliau pingsan. Nanti ditambahi air di bakul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang diciprati air dari Aisyah supaya dingin. Mun sadar napa ngantuk malih pengen ke masjid imami semaput malih. Atau berkata, nalika sadar beliau ngendika as-shalah as-shalah.
Wa ma malakat aymanukum, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Terus beliau coba meninggal, tasih Allah ingat umatnya sholat apa kurang. Makanya kalau Bapak Ibu yang merahmati Allah, kita betul perhatian kalau sholat, aja terbukti pakai itu. Wong Nabi mawon, bahkan para Nabi dahulu pun mereka menginginkan menjaga sholat. Anak keturunannya sakit sholat. Dan ingat Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amalan antara kita kalian Allah sing bakal dihisab itu masalah sholat, Pak. Idza shalahat shalaha sariru amali wa idza fasada fasada sariru amali. Nek amalane sholat itu bener apik, liyane dadi apik, nek elek melu elek. Bahkan dalam riwayat yang lain, nek sholatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Tapi nek sholatnya benar, dia akan rugi dan celaka kalau dia berbina. Bayangkan Pak, sholat itu penting. Maka kita monggo kita saling menasihati satu keluarga. Bu, ayo sholat, ayo pak sholat, ayo le sholat, ayo mau sholat. Diajak supaya mendirikan sholat. Karena kita ibadah yang luar biasa utama. Setelah itu, dari utama yang luar biasa, sing terkait dengan sholat, melampai, lebu masjid, sholat-sholatnya, menapa sholat-sholatnya, itu utama itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kembali balik, bila Nabi Muhammad SAW diutus, juga karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ingin saking bangsa Arab itu muncul Nabi dari kalangan mereka. Baca mungkin isyarah itu kabar gembira. Isyarah Isa Qawma. Karena kabar gembira yang disampaikan dari Nabi Isa alaihissalam kepada umat itu. Terus Nabi Isa alaihissalam sampai mengumumkan kepada umat itu saking Bani Israel dimakai bakal dugi Nabi terakhir tingkat penutup Nabi lan naminipun Ahmad. Musaddiqan lima baina yadayya bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang kepada kalian seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ini kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jangan kurang hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara peristiwa yang mendahului kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menikah penghancuran Ka'bah saking Raja Abraham. Dan Raja Abraham secara singkat dia adalah penguasa di Yaman. Ketika itu pengen menghancurkan Ka'bah. Sehingga datanglah Abraham dengan 60 tentara. Di antara tentara Kolowau ada yang menaiki gajah yang gedenya luar biasa. Termasuk sing ditunggangi Raja Abraham itu gajah yang paling gede. Maka dibawa pasukan itu ke Ka'bah, ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika badai sampai ke Ka'bah, tunggangan itu Abraham itu gajah, itu betul urun laku. Diplok bahkan wajahnya betul pengen melihat Ka'bah, melengos, betul turun. Ya pada akhirnya singkat cerita, wa arsalna alaihim tayran ababil. Ya, kami utus kepada mereka burung ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Kami lempari mereka dengan batu-batu yang dibakar dari api neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka kami jadikan mereka seperti daunan yang dimakan oleh ular. Godong-godong di uang berjati yang dipakan ular bukan bolong-bolong. Maka keadaan pasukan gajah saat itu pun gimana? Akhirnya kena ngomong waktu nih saya dilempar burung ababil yang kena kamu ke gasnya pecah langsung. Nah kena tangannya langsung keluar, kena perutnya langsung meletus. Nopo, gede. Pokoknya kena waktu itu nopo. Walaupun saya mati, bukan mesti kena mati. Karena ada yang melanggar diri, ketabrak gajahnya, ketabrak jarahnya, ketabrak kaloriannya, kepidah-pidah liannya. Karena saya meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi minimal mereka yang pernah batu-batu yang dilempar oleh burung ababil, itu dalam keadaan yang sekarat luar biasa.
dominiki mereka ini awal-awal sehingga pasukan gajah pun binasa. Dikatakan oleh para ulama, kenapa peristiwa ini sebagai bentuk menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah, pasukan Abraha ketika itu agamanya Nasrani, sedangkan penduduk Mekah agamanya itu musyrik, penyembah patung. Nah, dibanding kasih sayang Nasrani ketika itu. Kenapa yang Nasrani malah dihancurkan Allah, sedangkan penduduk Ka'bah masih tetap dilindungi oleh Allah? Kata para ulama, ini adalah sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saking peristiwa gajah Kolowau, 50 hari setelah itu, atau 55 hari setelah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Makanya Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Karena ketika itu peristiwa terjadi penghancuran saking Raja Abraha yang menunggangi gajahnya ingin menghancurkan Mekah dari menghancurkan Ka'bah dari kota Mekah. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di antara peristiwa yang mendahului peristiwa Sabah yang mendahului kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di pagi hari dan dilahirkan di hari Senin. Rasulullah lahir di hari Senin pagi, dan hari Senin merupakan hari yang disepakati dari para ulama. Secara ulama sejarah sepakat bila Rasulullah lahir di hari Senin. Ketika ditanya tentang kebiasaan Rasulullah puasa hari Senin, maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, atau di mana aku diturunkan wahyu, diangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga sepakat ulama di hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk sasi niku enten silang pendapat di kalangan para ulama. Enten ulama sing berpendapat wonten ing bulan Rabiul Awal, enten sing berpendapat wonten bulan Rabiul Akhir, enten sing berpendapat teng bulan Safar, enten sing berpendapat teng bulan Muharram utawi Suro, bahkan enten sing berpendapat di bulan Ramadan. Tentunya saksi ini beda-beda pendapat ulama. Walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya saya meneh, tanggalnya diperselisihkan dari para ulama. Bahkan mayoritas ulama yang berpendapat bila Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, tanggalnya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal kalih, tanggal sekawan, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Bahkan ada tanggal 9, tanggal 17. Itu beda-beda. Tapi yang jelas Rasulullah lahir di pagi hari Senin, dan di tahun gajah. Karena ketika itu terjadi peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Adapun tanggal dan hari itu diperselisihkan dari para ulama. Lanjut jalan yang berhati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peristiwa yang luar biasa. Di antara itu, bila ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka istana yang ada di Persia lalu di Basrah itu berguncang, bergetar. Bahkan enten 14 tiang istana yang roboh ketika Nabi SAW dilahirkan. Lanjut ketika Rasulullah dilahirkan, maka ada api majusi yang mati ketika itu. Langsung mati, Pak. Rasulullah lahir, api majusi yang disembah oleh orang majusi itu mati. Padahal api ini bukan pernah mati selama 1000 tahun. Sejak 1000 tahun bukan pernah padam. Tapi ketika Rasulullah lahir, api itu langsung padam. Sehingga ini menggetarkan tiang-tiang majusi. Lalu nalika Nabi SAW lahir, berbarengan kalian sebuah sinar ingkang terang, langsung sinar Kolowau ngantos terlihat lan menyinari kerajaan-kerajaan wonten ing Syam. Kerajaan-kerajaan wonten ing Syam. Terlihat jelas cahaya tersebut. Lan ini termasuk di antara tanda akan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun
beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW lahir, tapi riwayat beliau itu riwayat nikah lemah. Di antara ini pun bila Rasulullah lahir itu dalam keadaan tangannya ini kedua tangan beliau itu bersandar, lanjut melihat ke atas. Itu riwayat nikah lemah. Itu mungkin riwayat lemah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah lahir sudah dalam keadaan disunat. Itu gini lemah. Sing bener beliau disunat kakek pun di dekat Ka'bah. Di umur 7 hari di sunat kali kakek pun Abdul Muttalib. Sehingga ada beberapa riwayat tidak lemah. Terus kalau ini yang rahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun bila kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perkawis nikah besar dalam agama Islam. Karena kelahiran Nabi berarti terdapat cahaya yang besar bila Nabi samangke atau Nabi SAW samangke bakal dados tiyang ingkang dipun mulyakaken bahkan sebagai pemimpin di dunia, dan beliau adalah pembuka pertama pintu surga dan juga yang akan memasuki pertama di dalamnya. Lalu umat itu Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir, tapi umat Nabi Muhammad akan pertama kali dan kedua masuk memberi surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mugi-mugi perkumpulan kita ini menyebabkan kita sampai di kumpulan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang surga itu. Amin ya rabbal alamin. Tentu semoga kita jadi agar kita nikah kanthi bangun amal soleh, di antara pun sholat, di antara pun menjaga Allah, di antara pun berzakat, di antara pun menjaga amal ibadah dan sanesipun kanthi ibadah Allah kita saged meraih derajat takwa, lan takwa merupakan bekal terbaik menuju akhirat. Kados firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran kata ini menopang yang sadar kita sampaikan terkait kisah seperti kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa peristiwa dan beberapa sebab yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan lanjut diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, atas dengan sampai disampaikan apabila ada pertanyaan ingkang saged kula jawab ingkang boten wallahu a'lam bishawab.